Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersalawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan kajian kita tentang akidah dan keimanan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hubungan antara akidah dengan keimanan dan syarat-syaratnya. Yang pertama adalah antara akidah dan keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji iman dan memuji ahlul iman, yakni orang-orang yang beriman, di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran surah Al-Mu'minun surah ke-33 ayat pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yang kedua, kita bisa melihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang beriman. Kita cukupkan 3 dalil dari Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman menjadikan penyandangnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan akidah semata, tetapi juga dengan keimanan. Dengan demikian, akidah mencerminkan fondasi dan pokok keimanan. Jadi iman adalah cerminan akidah yang bersemayam dalam hati secara konsisten, bahkan tidak terpisah antara keduanya. Melalui lisan penyandang akidah tersebut, maka menyatakan keimanan yang tersimpan di dalam hatinya. Lalu keyakinannya dan perkataannya adalah cerminan dari akidahnya. Jika akidahnya baik, maka keimanannya, perkataannya, perilakunya akan menjadi baik. Demikian juga dengan sebaliknya, jika akidahnya buruk, tidak baik, maka demikianlah keimanannya, dan demikian pula perilaku dan cerminan yang terimplikasi yang dipraktikkan melalui amal soleh, melalui kehidupan sehari-harinya. Sesungguhnya saudara sekalian, akidah yang tersembunyi di dalam hati namun tidak memiliki eksistensi secara nyata dinilai kosong dan pasif jika tidak nampak dengan perilaku yang dilandasi dengan keimanan. Kondisi seperti ini tidak layak disebut akidah. Maka kita melihat tidak sedikit orang yang mengetahui suatu kebenaran seyakin-yakinnya, tetapi tidak bersegera mengamalkannya, baik dengan amalan-amalan lisannya
maupun dengan amalan-amalan badannya. Karena itu tidak sedikit pula dari mereka yang menentang kebenaran yang diyakini itu, bahkan berani memeranginya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat misalnya di antaranya iblis. Ini adalah sebuah contoh yang nyata. Dia sangat mengetahui hakikat-hakikat terbesar dengan seyakin-yakinnya. Tidak diragukan lagi bahwa iblis mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia malah bernazar, berjanji, mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memerangi kebenaran yang diketahuinya. Contoh yang kedua, misalnya Fir'aun. Sebenarnya raja ini meyakini mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta. Akan tetapi dia mengingkari kebenaran ilahi itu karena kesombongan dan sifat tinggi hati yang dia miliki. Demikianlah manusia-manusia di zaman sekarang ini pun ada yang seperti itu. Ada yang memiliki perilaku, sikap seperti Fir'aun. Dia mengetahui kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menentang kebenaran itu. Dia melawan kebenaran itu, bahkan dia memerangi kebenaran itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa 'uluwan." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengingkari karena kezaliman dan kesombongan yang ada pada diri mereka. Nabi Musa pun berbicara kepada Fir'aun, qala laqad 'alimta ma anzalaha ulai illa rabbus samawati wal ardi basair. Kata Musa menjawab, sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali Rabb yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti yang nyata. Demikian juga kaum ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya mereka mengetahui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan perkara ini di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami beri kitab, yakni Taurat dan Injil, mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau mengakuinya karena kezaliman dan kesesatan kaum ini. Maka kita bisa menyimak perkataan Abu Talib berikut bahwa saat dia menyampaikan alasannya tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mengetahui dipeluk umat ini, seandainya bukan karena takut dicela atau demi menghindari aib, tentu kalian akan mendapatiku sebagai orang yang benar-benar menghormati, sebagai orang yang benar-benar menerima, sebagai orang yang benar-benar meyakini apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman bukanlah sekedar mengenal Allah secara pasif atau juga pengenalan terhadapnya Subhanahu wa taala yang menjadi alasan bagi orang yang beriman untuk bersikap sombong sehingga tidak mengakuinya, menolaknya, tidak menerima perintahnya, menolak untuk tunduk pada hukum-hukum yang berdasarkan pengenalan tersebut. Tetapi iman adalah akidah yang menjadi media kepuasan hati untuk beribadah, beriman, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, baik lisannya maupun badannya, baik sikapnya, perilakunya maupun keputusan-keputusannya, bahwa semua itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah para salaf saleh mengatakan bahwa iman adalah keyakinan melalui hati, ucapan melalui lisan, dan amalan melalui anggota tubuh. Demikian kajian singkat kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.